berbahasa negara lagi, dan orang Melayu sendiri pun tidak begitu cana terhadap bahasa Melayu. Jadi saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutor Gabut Official. Gabut Official kumaha wartosna darama. Piye kabare Mas? Apik to? Ya apa kabare Cak? Apik ta geng-geng kabare? Apa rungana nu apa kare bahagia apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutor Gabut Official. Jangan lupa nanti setelah nonton videonya di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutor Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutor Gabut. Tetap support Tutor Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Oke, saya ucapkan terima kasih juga. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang saat ini melaksanakan ibadah puasa. Oke, kita akan membahas lagi tentang bahasa kan, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kondisi bahasa Melayu terkini ini disikapi seperti di video tadi toh, di potongan video sedikit tadi, disikapi realistis toh oleh Bapak Theo Kok Seong. Memang dari dulu beliau saja kayaknya yang sangat realistis dengan keadaan bahasa Melayu saat ini di Malaysia. Kita simak dulu videonya secara penuh, terus nanti kita reaksi, dan juga nanti kita akan berikan sebuah video apa yang dilakukan bangsa Indonesia setelah bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa official di UNESCO. Nanti ada videonya juga. Kita simak dulu yang video pertama, keprihatinan Prof. Theo Kok Seong tentang bahasa Melayu di Malaysia. Kita simak bareng-bareng. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak dihormati oleh anak watannya sendiri. Cukup sedih. Maknanya ya, ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara lagi, dan orang Melayu sendiri pun tidak begitu cana terhadap bahasa Melayu. Jadi saya kira kalau perkara ini terus berlaku, dalam waktu yang singkat saja bahasa Melayu akan menjadi bahasa kecil. Jadi bahasa Melayu beralih daripada menjadi satu bahasa yang besar pada zaman dahulu, dan sewaktu kita merdeka pun bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa negara. Ya, bahasa yang besar, tetapi nampaknya kita sendiri kan, orang Melayu sendiri, kerajaan sendiri pun telah menggantikan peranan bahasa Melayu yang penting-penting itu secara perlahan-lahan ataupun secara mendadak digantikan dengan ataupun oleh satu bahasa yang lebih berprestis, iaitu bahasa Inggeris. Jadi bahasa Melayu takkan pupus dalam erti hilang selama-lamanya, tetapi bahasa Melayu akan pupus dalam pengertian ia telah beralih daripada menjadi satu bahasa yang besar pada zaman dahulu, dan sewaktu kita merdeka, dan tak lama lagi ia menjadi bahasa yang kecil saja, yang peranannya dalam ranah-ranah kecil, bukan ranah kenegaraan. Jadi malang sekali lah saya kira, dan secara kolektif pun kita mahu, kita ada hasrat menjadikan bahasa Melayu itu bahasa perpaduan. Itu telah dinyatakan dalam Pernyataan Razak, diangkat dalam Akta Pendidikan kita, dan dalam Dasar Perpaduan Negara pun disebut bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, dan dalam Dasar Kebudayaan Negara pun disebut peranan bahasa Melayu itu sebagai identiti nasional kita, identiti budaya untuk rakyat kita. Jadi saya kira perlu kita lihat kembali, khususnya
peranan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan itu. Ya, bahasa ada kuasa menyatu padukan umat. Ia dilakukan oleh Indonesia berjaya sekali. Sehingga kan bukan saja orang Indonesia, setiap seorang itu fasih berbahasa Indonesia. Mereka bangga, mereka sayang, mereka taat. Dan kalau kita lihat keadaannya di Malaysia, ia seperti langit dengan bumi. Jadi sesuatu yang amat sangat menyedihkan. Ya. Satu pengakuan yang tragis daripada nasionalis Malaysia. Saya fikir saya tidak pernah dengar kenyataan seperti ini dibuat. Dia secara langsung menunjukkan kita berada di paras yang amat rendah dalam perjalanan menuju pembinaan sebuah negara bangsa yang berpaksikan kepada nilai yang dikembangkan dan lahir pada alam ini, iaitu alam Melayu. Jadi itu satu komponen yang dirobohkan oleh Datuk tadi, yang menunjukkan kita berada dalam situasi yang cukup parah. Oke, sudah kita simak bareng-bareng. Kita akan memberi reaksi, memberi tanggapan, Jum. Satu-satunya bisa jadi, satu-satunya bisa jadi Profesor Malaysia ini yang sangat realistis adalah Teo Kok Seong, Prof. Teo Kok Seong. Ya, memang keadaannya seperti itu. Bahasa Melayu di Malaysia itu nanti akan pupus, dalam artian bukan pupus hilang sama sekali, tidak. Tetapi yang dulunya diharapkan menjadi bahasa persatuan kaum, faktanya tidak bisa. Karena fakta yang terjadi di masyarakat kan seperti itu, gitu. Meskipun sudah dimasukkan ke dalam undang-undang, sudah dimasukkan ke dalam peraturan, tapi faktanya itu tidak bisa digunakan, tidak menjadi kenyataan, gitulah. Berbeda dengan di Indonesia, bahasa Melayu yang diubah namanya menjadi bahasa Indonesia, kemudian dikembangkan sampai sekarang kan seperti itu. Itu berbeda jauh. Dan ini memang faktanya seperti itu. Harusnya daripada Prof Malaysia dan masyarakat Malaysia itu yang menyadari keadaan sebenarnya apa yang terjadi gitu. Jadi ya emang hanya Prof Teo saja menurut saya ya, yang paling realistis, dan beliau menyatakan apa yang dia rasakan itu dengan kejujuran begitu loh, tidak dengan mimpi, tidak seperti Prof Awang segala macam kan. Seperti itu kawan. Dan ini kita akan simak video selanjutnya tentang apa yang dilakukan daripada Indonesia setelah diresmikan menjadi bahasa resmi di UNESCO sebagai bahasa official. Apa yang dilakukan? Nanti kita simak bareng-bareng, baru direaksi lagi. Jangan kemana-mana. Tidak setujuan dari mungkin negara serumpun ada juga kan ya. Ya, saya sih tidak akan mengomentari itu ya, karena sekarang kan sudah fakta, sudah legal kita ini bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sudah umum UNESCO. Tinggal kita mau mengisinya. Jangan sampai tukcing dibentuk terus cicing. Gitu cicing. Sudah pisannya ya, gitu. Jangan sampai seperti itu. Diketuk cicing, nggak ada tidak bergerak apa-apa. Nah, oleh karena itu tahap pertama ini tahun ini kita akan isi itu dan berbarengan dengan peringatan 100 tahun An-Nafis. Oh, tanggal berapa itu? Itu tanggal 17 November. 17 November. Ya, 2024. Tapi kegiatannya ini diisi dari sekarang ya An-Nafis ini. Kemudian kita nanti akan puncaknya di UNESCO memajankan karya sastra Indonesia. Ya, bukan hanya karya Nafis tentu saja ya, banyak karya-karya yang lain yang kita bawa ke dunia global melalui UNESCO. Jadi pintu masuk saja UNESCO ini. Kemudian kewajiban kita kepada UNESCO, komitmennya adalah dokumen UNESCO harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, harus dipilih sesuai dengan yang kita mau. Dokumen kita yang penting-penting ya, terjemahkan ke dalam bahasa di UNESCO. Nah, bahasa di UNESCO paling tidak bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Sekali ini diterjemahkan, misalnya diterjemahkan dari bahasa Indonesia itu apa? Pancasila?
Ya Pancasila, Undang-Undang Dasar, misalnya ya undang-undang apapun yang hal yang wajib, yang menurut kita diketahui. penting. Tentu kita koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Ya. Kementerian Sekretariat Negara. Mana yang ingin kita terjemahkan? Diterjemahkan ke dalam bahasa mereka, dan itu nanti menjadi dokumen resmi kan dari 10 bahasa itu. Nah, ini yang akan kita isi ya. Kemudian program-program pengajaran BIPA itu kita perluas. Mungkin juga pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri kan tuh. Kalau nggak salah sekarang ada berapa itu di beberapa negara? Sekarang itu di 54 negara. 54 negara Iya. menyelenggarakan pembelajaran bahasa Indonesia. Betul. Nah, bahkan hari Kamis lalu nih, untuk mengisinya kami memprovokasi ya kawan-kawan diplomat asing yang ada di Indonesia ini. Kalian sudah ada di sini berapa lama? Masa nggak belajar bahasa Indonesia? Oh iya. Wah, kami kan bisa komunikasi pakai bahasa Inggris. Saya kan tidak cukup bahasa Inggris. Kamu tinggal di sini gitu. Sudah jadi bahasa internasional. Nah, gitu. Nama gitu. Nah, gitu kira-kira. Dan Kamis lalu kawan-kawan dari Kemenlu itu meluncurkan program bahasa Indonesia untuk para diplomat asing. Itu. Nah, ini kan pintu masuk juga ya bagi mereka untuk belajar bahasa Indonesia. Dan ada sikap positif yang lain ya, Kang Oman. Kawan-kawan yang belajar bahasa Indonesia di Australia, di Seoul, di Korea itu, mereka mengatakannya begini, sekarang kami ini belajarnya bahasa internasional, kayak gitu. Kan gaya, Bangga ya, gaya. tuh, biar aku tuh gaya. Ya, nanti jadi nambah mahal lah gitu. Gaya Naik kelas. naik kelas. Begitu. Nah, itu kaitannya bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu yang dulu dipakai juga di kita sebelum ada Indonesia itu kemana? Kalau Kang Oman baca berita tanggal 10 November lalu, Presiden Jokowi kan memberikan anugerah pahlawan kepada seseorang yang namanya Muhammad Tabrani. Tabrani. Nah, Yang itu kan. berdiskusi dengan Muhammad Yamin Betul. gitu ya. Nah, itu. Jadi Tabrani ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena kontribusinya memberikan nama bahasa Indonesia, pada saat Kongres Pemuda. Berarti tahun Sumpah Pemuda 28. Ya, tahun 28. Nah, jadi ada diskusi kan yang menurut saya diskusi yang sangat intelek ya. Intelek banget gitu, diskusi antara Muhammad Yamin dengan Tabrani. Muhammad Yamin mengatakan ketika ini tanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, mendukung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Waktu itu Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa, karena bahasa pergaulan saat karena itu, bahasa ya. lima frankanya Sudah kan memang bahasa ratusan Melayu tahun kan, betul. Iya. Betul. Nah, kata lalu didukung oleh Hadi Negoro, 2 orang. Kata Tabrani tidak, harus bahasa Indonesia, harus satu nafas nih. Indonesia masa Melayu kan gitu kira-kira. Jadi bahasanya Indonesia. Kata Muhammad Yamin, tidak ada nama bahasa Indonesia. Kata Tabrani, bahasa Indonesia belum ada, mari kita ciptakan hari ini. Adakan hari ini. Betul sekali ya. Itu diciptakannya pada saat itu nama bahasa Indonesia ya. Bangsa Indonesia kan nama Indonesia sudah ada, tapi bahasanya, namanya, melabelinya itu pada saat itu. Nah, terjadi Dan yang dimaksud bahasa Indonesia oleh Tabrani waktu itu adalah bahasa yang tadinya bahasa Melayu ya, kemudian ini dinamai dengan nama bahasa Indonesia gitu, karena berinteraksi dengan bahasa-bahasa daerah lain. Iya, Bukan jadi hanya Melayu saja. bahasanya dinamai, bahasa kita ini bahasa Indonesia, gitu, bukan bahasa Melayu. Nah, karena kalau dinamai Visioner sekali ya. kalau dinamai bahasa Melayu kan bahasa minoritas. Ya, bahasa Jawa lebih mayoritas. Jawa, gitu. Sunda, kemudian bahasa yang lain juga itu, bahasa Bali mungkin itu lebih besar kan komunitasnya itu. Ya. Nah, jadi itu yang kemudian didukung oleh Sanusi Pane. Nah, Sanusi Pane ini akhirnya 2 lawan 2 kan. Muhammad Yamin dengan Hadi Negoro, kemudian Tabrani dengan Sanusi Pane. Akhirnya dikembalikan kepada sidang. Siapa ini yang ya kira-kira siapa yang akan menang nih, 2 lawan 2 nih ya. Sidang kemudian mengatakan udah namakan bahasa Indonesia saja. Jadilah Kongres Sumpah Pemuda. Jadi 28 Oktober 1928 itu boleh dibilang peneguhan bahasa Indonesia memang. Betul. Ya, sebagai itu yang saya sebut sebagai periode persemaian. Bahasa Indonesia dibagi 4 perkembangannya.
persemaian, pengukuhan ketika 18 Agustus 45 dalam Undang-Undang Dasar, kemudian fase pengembangan ya setelah itu, dan sekarang 2020 ini 2023 masa pengglobalan. Iya. Ya, sudah kita simak yang dikatakan Bapak Aziz ya. Dia mengatakan tidak tokcing. Tokcing dibentuk lalu cicing kan gitu. Cicing itu bahasa Sunda kawan. Untuk teman-teman yang tidak ngerti ya, cicing itu diam. Sudah dibentuk terus diam, tidak seperti itu. Tokcing kan. Boleh juga, keren juga. Ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia itu juga cukup elastis kawan. Dalam kita menggunakan bahasa untuk pembicaraan ya, bukan untuk penulisan, cukup elastis. Kadang-kadang emang sedikit dicampur dengan bahasa daerah. Ini hanya untuk percakapan, tapi kalau untuk penulisan dan dalam forum resmi tentu dengan bahasa Indonesia yang baku kan seperti itu. Tokcing dibentuk lalu cicing, tidak begitu. Ada kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan seperti yang dikatakan Bapak Aziz tadi ya. Ya, untuk orang Indonesia tentunya sebuah kebanggaan tersendiri. Itu wajar. Karena kan perjuangan bahasa Indonesia itu juga bukan perjuangan yang sangat mudah atau perjuangan yang sebentar. Perjuangan bahasa Indonesia dijadikan bahasa persatuan itu dari 1928 sampai sekarang hampir 100 tahun. Jadi sesuatu yang sangat wajar apabila perkembangan bahasa Indonesia itu semakin ke depan kan gitu. Semakin ke depan gitu. Bahasa Indonesia itu semakin ke depan. Sedangkan bahasa Melayu yang di Malaysia itu semakin pupus, semakin kecil gitu kan, disebutkan ke Profesor Kokteong tadi. Profesor Theo Kokseong tadi. Dulunya sebagai bahasa lingua franca, itu zaman-zaman dulu. Faktanya sekarang menjadi bahasa semakin kecil. Ya kalau di Indonesia bahasa Melayu tetap ada, digunakan orang di wilayah timur Sumatera, kemudian di Kalimantan juga ada, ya itu tetap ada. Tetapi bahasa Indonesia berkembang lebih cepat dan lebih elastis, lebih dinamis ya, lebih dinamis. Banyak serapan-serapan bahasa daerah dan bahasa asingnya seperti itu kawan. Dan langkah-langkahnya yang terakhir cukup menggelitik, cukup keren ya. Cukup keren. Ke diplomat yang sudah lama tinggal di Indonesia dicekoi, dipaksakan bagaimana agar dia bisa bahasa Indonesia. Anda sudah lama tinggal di Indonesia, harus bisa bahasa Indonesia kan gitu toh. Cukup sekian ya reaksi dari Tutor Gabut. Selamat untuk bahasa Indonesia. Ya untuk bahasa Melayu ya Melayu Malaysia khususnya ya itu terserah mereka saja, terserah mereka karena kan digunakan dan tidak digunakan itu mereka gitu. Oke, cukup sekian. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.